Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikum Isa Ababa dari SD Negeri Lungge. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan praktek coaching. Saya sebagai coach, kemudian Ibu Titin Umayyah SPD dari SMP Negeri 4 Temanggung sebagai coach. Dalam hal ini, permasalahannya akan kita gali lebih lanjut. Monggo Bu Titin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Bagaimana kabarnya, Bu Titin? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Isa. Ada yang bisa saya bantu, Bu Titin? Oh ya, Pak Isa, terima kasih atas waktunya. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mengobrol, Pak Isa, kaitan dengan Iya. kesalahan yang saya alami di sekolah, Pak Isa. Boleh, boleh, boleh. Silakan, Bu, ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Bu Titin di sekolah. Apa? Terima kasih, Pak Isa. Begini, akhir-akhir ini saya melihat beberapa murid saya itu di sekolah terlihat kurang bisa menerapkan budaya positif. Kaitannya dengan Mm-mm. murid-murid saya itu yang sering membuang sampah itu sembarangan, Mm-mm. kemudian membuang sampah di jendela. Itu seperti itu, Pak Isa. Begitu ya, Bu. Kalau begitu, apa yang ingin Bu Titin harapkan dari obrolan pada siang hari ini, Bu? Saya harapkan dari obrolan kali ini saya mendapat solusi, Pak Isa, dari permasalahan yang saya alami, yaitu kaitan dengan siswa yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kaitan dengan tadi anak sering bersikap negatif, membuang sampah itu lewat jendela, di laci, seperti itu, Pak Isa. Begitu ya. Terus, menurut Bu Titin, hal apa yang membuat murid itu kurang bisa menerapkan budaya positif dalam hal membuang sampah tidak pada tempatnya, Bu? Hmm. Eee, Gini Pak Isa, kalau saya itu ingat kembali, itu ada beberapa informasi yang saya dapatkan, Hmm, beberapa anak ya. itu, terbiasa membuang sampah di sembarang tempat itu karena beberapa orang tua itu tidak mengajarkan, membiasakan membuang sampah itu pada tempatnya. Hmm, Kemudian ketika, di rumah pun orang tua itu juga tidak menegur kalau anaknya itu membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian yang hmm, selanjutnya saya hmm, itu sekolah, itu tempat-tempat sampah itu ditempatkan di tempat strategis, Pak Isa. Jadi anak itu mungkin, hmm, dalam membuang terlalu jauh tempatnya, sehingga anak mungkin dari itu membuang sampah jadi sembarangan begitu, Pak Isa. begitu ya. Hmm. Kira-kira Bu Titin, apa saja yang dapat membuat murid Bu Titin itu nanti bisa antusias dalam melakukan budaya positif kaitannya membuang sampah pada tempatnya, Bu Titin? Nah, menurut saya pastinya yang membuat antusias dari siswa bisa membuang sampah pada Mm-mm, tempatnya itu, ya pastinya dari kesadaran siswa, itu mm-mm, ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, mm-mm, kemudian penerapan dari budaya positif yang diterapkan di sekolah, itu bisa terlaksana dengan baik, begitu Pak Isa. Wah, saya sependapat dengan Bu Titin. Lalu menurut pendapat Bu Titin ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa menerapkan budaya positif dengan membuang sampah pada tempatnya, Bu Titin? Hmm. Menurut saya,
mungkin dengan berkolaborasi antara wali murid, kemudian Mhm. dengan kepala sekolah, kemudian Oke, dengan kesiswaan, betul. kemudian dengan semua warga sekolah, itu bisa berkolaborasi dengan baik untuk mengatasi permasalahan ini, kaitan untuk menanamkan budaya ini Pak Isa, mungkin dengan saya membuat video, nanti video itu Ya, kemudian saya share di YouTube, di IG sekolah, heeh, kemudian nanti di-share di grup kelas kaitan dengan mhm. ajakan membuang sampah pada tempatnya, begitu Pak Isa. Betul betul sekali, Bu, itu ya. Lalu mengenai murid, Bu, yang belum bisa menerapkan budaya positif itu, apa penyebabnya ya, Bu? Murid itu masih melakukan apa, hal tersebut, Bu, masih sering membuang sampah pada sembarangan itu, Bu? Hmm. Hmm, kemungkinan kalau menurut saya itu karena dari siswa sendiri belum sepenuhnya Ya, menyadari akan pentingnya kesadaran menjaga kebersihan di mhm, sekolah. Kemudian juga karena dari siswa itu mhm, sendiri sudah terbiasa kayak menjadi budaya, kebiasaan membuang sampah sembarangan mhm. itu sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Menurut saya seperti itu, Pak Isa. Oh, iya iya iya, oke. Kalau boleh tahu, Bu Titin, selama ini menerapkan budaya positif di sekolah, Bu Titin dengan cara apa? Hmm, kalau selama ini itu kalau di sekolah saya Ya, itu sebagai kayak peraturan sekolah, terus peraturan di kelas, mhm, kesepakatan, belum ada kolaborasi secara penuh untuk warga sekolah, Pak. mmm, ada cara yang lain selain itu, Bu Titin? Hmm, kalau saya pikir ya Pak, kaitan dengan ini mungkin dengan mentoring ya Pak terhadap murid terkait penerapan budaya Mhm, positif. Bisa juga dengan lomba kebersihan mungkin ya Pak, kebersihan kelas itu mungkin. Kemudian tadi bisa bisa. juga bisa melalui video yang saya share di YouTube ataupun IG untuk ajakan budaya Mhm positif di sekolah. Kemudian mungkin mhm. juga proyek pemilihan sampah untuk menjadi kompos itu mungkin jadi alternatif ya, Pak? Wah, betul sekali, Bu Titin itu. Saya yakin sekali Bu Titin nanti bisa menerapkan, Bu, budaya positif di sekolah dengan mengajak keterlibatan murid sepenuhnya, sehingga akan menyadari murid itu merasa ya, untuk senang ketika nantinya terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Hmm. Terus apa ya, Bu, sekarang apa rencana, Bu Titin untuk mengatasi permasalahan yang akan dilaksanakan, Bu? Mungkin kemungkinan yang pertama tadi saya menyampaikan untuk mungkin Mhm, berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, ya, kesiswaan, warga sekolah, membuat program mungkin ya Pak, program budaya iya, positif di sekolah di mana budaya positif mhm itu nantinya bisa membuat siswa itu mempunyai pembiasaan positif, tetapi mereka dalam mhm melakukannya itu penuh dengan senang, tidak merasa mhm. tersa untuk membuang sampah, tetapi dari kesadaran sendiri. Mungkin begitu ya Pak Isa? Bisa bisa, Bu, bisa, Bu. Masih ada rencana yang lain, Bu? Oh, mungkin rencana lain kaitan dengan meletakkan tempat sampah Mhm ke tempat yang strategis, mhm nantinya berkolaborasi dengan Sarpras kaitan dengan
pemilihan sampah organik, non-organik, kemudian difasilitasi dari pihak sekolah, bagaimana peserta didik itu nanti diharapkan menyadari, punya kesadaran sendiri tentang budaya menjaga kebersihan di sekolah, kemudian nanti diharapkan semua warga sekolah terlibat dalam menjaga lingkungan sekolah yang bersih begitu ya Pak Isa. Wah, sip sekali, Bu. Terus apa ya, Bu? Komitmen Bu Titin untuk melaksanakan rencana itu apa, Bu? Komitmennya? Kalau saya pastinya berkomitmen dari rencana ini, saya harapkan bisa menerapkan budaya positif kaitan terhadap murid, membuang sampah itu sudah kesadaran sendiri, menyadari sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian itu menjadi budaya positif yang terus-menerus untuk diterapkan. Begitu komitmen saya, Pak Isa. Wih, bagus sekali, Bu. Ternyata Bu Titin sangat luar biasa. Saya sangat mendukung rencana Bu Titin, Bu. Kira-kira kapan ini rencananya akan segera dilakukan, Bu? Kapan? Menurut saya ya setelah obrolan ini Pak, saya jadi semangat berusaha secepatnya untuk melakukan aksi menerapkan budaya positif di sekolah ini. Berkat juga dukungan dari Pak Isa tadi. Ya, mudah-mudahan ya Bu, semua rencana yang Bu Titin itu yang disusun nantinya berjalan lancar, penerapannya sesuai dengan harapan Bu Titin. Terus murid-murid itu bersemangat Bu dalam menerapkan budaya positif dengan kesadaran diri mereka sendiri Bu. Mungkin itu ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Kak Isa atas waktunya. Saya diberi kesempatan bisa sharing terkait permasalahan saya ini. Tadi Pak Isa sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dari cerita saya, dari permasalahan yang saya hadapi. Saya berharap dengan adanya coaching ini, saya bisa menerapkan rencana saya sesuai dengan komitmen saya untuk bisa menerapkan budaya positif sekolah, menjaga lingkungan sekolah bersih sehat bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Isa atas waktunya. Saya mohon pamit Ya, dulu. sama-sama. Terima kasih. Bu Titin, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo umpan balik lagi Pak Isa. Ya, baik. Untuk refleksi umpan balik kali ini dari Koci tadi sudah mendengarkan dan menyampaikan permasalahannya, Koci bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu. Ya. Terus bagaimana Bu perasaannya Bu setelah melakukan coaching ini Bu? Alhamdulillah, terima kasih berkat dari di coach oleh Pak Isa, saya bisa merasa senang, saya merasa lega setelah permasalahan yang saya hadapi, saya bisa menguak tadi ide-ide itu berkat dari Pak Isa. Pak Isa dalam melakukan coach itu sangat luar biasa, bisa menggali potensi, menggali kata-kata kunci yang membuat saya itu jadi berpikir untuk menjawab dari pertanyaan Pak Isa itu sesuai dengan alur Tirta. Saya mengapresiasi sekali dengan Pak Isa. Sama-sama Bu Titin. Iya, Bu Titin juga luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama Pak Isa. Demikian praktik. Ya, demikian praktik
kucing kelompok kami akhiri bila ada kekurangan saya mohon maaf, kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.